Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Amanda Putri Harahap dengan NIM 0561188874. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah basis data. Sebelumnya salam hormat kepada Bapak dan Ibu tutor beserta teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan beberapa konsep penting dalam basis data, yaitu ada commit, rollback, save point, trigger, dan yang terakhir replika basis data. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan konsep yang pertama dulu, yaitu ada commit. Nah, konsep commit ini digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen ke dalam basis data. Nah, pada konsep ini nantinya saya akan menambahkan data pasien baru, serta saya akan memastikan data tersebut telah tersimpan ketika commit dijalankan. Nah, konsep yang kedua itu ada rollback. Nah, rollback ini digunakan untuk membatalkan transaksi yang telah dilakukan, sehingga perubahan yang terjadi itu tidak akan tersimpan ke dalam basis data. Nah, pada tahap ini nantinya saya akan menambahkan data pasien baru yang nantinya akan saya batalkan dengan menggunakan konsep rollback tadi. Nah, konsep yang ketiga itu ada save point. Nah, save point ini digunakan untuk membuat titik penyimpanan sementara dalam sebuah transaksi. Jadi, save point ini bisa kita gunakan untuk membatalkan beberapa transaksi tanpa kita membatalkan seluruh transaksi yang udah kita buat. Nah, selanjutnya ada konsep trigger. Nah, konsep trigger ini merupakan perintah yang akan berjalan secara otomatis ketika terjadi sesuatu aktivitas pada tabel tertentu. Nah, nantinya pada tabel ini saya akan menggunakannya untuk mengurangi beberapa stok obat secara otomatis. Dan konsep yang terakhir itu ada basis data terdistribusi atau replikasi basis data. Nah, jadi replikasi ini biasanya digunakan untuk menyalin data dari server utama ke server lain yang berperan sebagai slave. Jadi, ketika adanya replikasi ini, maka itu dapat dilakukan secara otomatis karena semua itu sudah dipengaruhi oleh server slave tadi, sehingga data itu akan tetap konsisten. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat contoh codingannya. Nah, yang pertama di sini ada konsep commit. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya commit ini kan digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen ke dalam database. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya yang saya copy paste dari Word yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya saya sudah berhasil menambahkan data pasien baru atas nama Jenny Amanda. Dan setelah kita jalankan pun ini berhasil. Dan ketika kita lihat juga data pasiennya ini juga sudah tersimpan secara permanen ke dalam tabel pasien. Nah, konsep yang kedua itu kan ada rollback. Seperti yang kita tahu, kalau rollback ini kan biasa digunakan untuk membatalkan transaksi, sehingga data yang udah dibuat itu tidak akan tersimpan di dalam database. Nah, di sini saya buat contoh. Di sini ada start transaction, terus sudah saya buat insert into pasiennya, yaitu ada Fatwa Hafiz Azura. Di sini saya buat menggunakan codingannya rollback, dan pas kita coba ini berhasil. Nah, pada tahap ini saya sudah berhasil untuk menambahkan data pasien atas nama Fatwa Hafiz Azura. Namun transaksi ini sudah batal digunakan karena kan kita sebelumnya menggunakan perintah rollback. Jadi data ini tidak tersimpan di dalam database. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan konsep save point. Nah, di save point ini seperti yang kita tahu bahwasannya dia itu kan digunakan untuk menyimpan titik sementara, sehingga sebagian data itu dapat dihilangkan atau dibatalkan. Nah, di sini saya sudah buat codingannya. Di sini saya menggunakan dua nama pasien sekaligus. Nah, di sini ketika kita jalankan ini sudah berhasil. Nah, pada tahap ini saya sudah berhasil membuat save point-nya setelah data Jenny Amanda tadi dimasukkan. Kemudian saya menggunakan data Fatwa Hafiz Azura ini. Nah, setelah itu kan kita menggunakan rollback kan yang kedua tadi, maka save point itu akan membatalkan
nama yang kedua ini. Maka ketika kita lihat kembali, yang muncul itu cuma nama Jenny, karena kan di sini yang tersimpan itu cuma satu nama aja, karena nama yang kedua itu kan kita menggunakan konsep rollback, jadi dia tidak tersimpan. Selanjutnya di sini kita akan membahas konsep trigger. Nah, pada konsep trigger ini nih agak banyak yang harus kita buat codingannya, karena di sini saya akan membuat tabel obat, tabel transaksi obat, menambahkan data obat, dan saya akan menjalankan triggernya ini. Nah, setelah kita berhasil untuk menjalankan keseluruhan dari konsep trigger ini, nah trigger ini dia tuh sudah berhasil menjalankan sistem secara otomatis dan mengurangi stok obat dari 20 menjadi 15 sesuai dengan perintah codingan yang telah kita buat. Nah, setelah kita sudah berhasil menyelesaikan konsep trigger tadi, selanjutnya saya akan melakukan simulasi basis data terdistribusi. Nah, pada konsep replikasi ini, saya sudah berhasil menambahkan data pada server master yang akan disalin ke server slave secara otomatis. Di sini saya akan jalankan terlebih dahulu untuk insert into obat ini. Dan di sini saya sudah membuat perintahnya. Nah, pada implementasi ini sebenarnya data yang akan kita replikasikan ke server slave ini itu sudah berhasil, sehingga kedua basis datanya itu memiliki data yang sama. Baiklah, sebelum saya akhiri video ini, saya sudah merangkum beberapa konsep yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya commit itu secara simpel digunakan untuk menyimpan transaksi. Lalu rollback itu digunakan untuk membatalkan transaksi, dan save point digunakan sebagai titik penyimpanan sementara dalam transaksi. Lalu ada trigger yang digunakan untuk menjalankan perintah secara otomatis. Dan yang terakhir itu adalah replikasi yang digunakan untuk mendistribusikan data dari server master ke server slave. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.